datang di perkuliahan pengolahan sinyal waktu diskrit pertemuan 9 tentang desain filter dengan penempatan pole dan zero. Tujuan dari pertemuan slide 9 ini adalah mahasiswa memahami pengaruh penempatan pole zero terhadap respon frekuensi. Dan juga mahasiswa dapat memahami desain filter dengan penempatan pole dan zero. Pada slide 7, kita mempelajari bahwa setiap struktur realisasi filter memiliki respon frekuensi. Dengan melihat respon frekuensi ini, kita dapat melihat apakah filter bertindak sebagai LPF, HPF, BPF, dan BSF, atau yang lainnya. Sebagai contoh, kita lihat ini sistem dengan struktur seperti ini, ya, yang memiliki persamaan input-output YN sama dengan XN, plus XN-1 akan memiliki respon frekuensi seperti ini. Ya. Yang mana kalau kita lihat pada rentang 0 sampai pi saja, karena frekuensi digital hanya sampai pi, maka dia tinggi di frekuensi rendah dan rendah di frekuensi tinggi. Sehingga filter seperti ini bertindak sebagai low pass filter. Nah, pada slide ini kita akan memprediksi sifat dari sistem berdasarkan letak dari pole dan zero-nya. Serta bagaimana kita mendesain filter secara kasar atau perkiraan dengan penempatan pole dan zero-nya. Untuk menentukan pole dan zero, berarti kita harus memperoleh fungsi transfer dari sistem yang kita tinjau. Ya. Jadi sekali lagi, fungsi transfer dari sistem HZ adalah transformasi Z dari keluaran sistem YZ dibagi dengan transformasi Z dari masukan sistem XZ. Atau HZ sama dengan YZ per XZ. Mari kita lihat contoh 1. Di sini, di contoh 1, kita melihat XN, YN, ya, dan persamaan input-outputnya adalah seperti ini, bahwa YN sama dengan XN plus XN min 1. Kita transformasi Z kan persamaan ini, kita peroleh YZ sama dengan XZ plus Z pangkat min 1 XZ. Atau kalau XZ-nya kita keluarkan di sini, kita peroleh dalam kurung 1 plus Z pangkat min 1. Sehingga HZ adalah 1 plus Z pangkat min 1, atau 1 plus per Z, atau Z plus 1 per Z. 0 dari sistem, yaitu harga 0 dari pembilang, Z plus 1 sama dengan 0, atau Z sama dengan min 1. Pole adalah harga Z dari penyebut, sehingga Z sama dengan 0. Di sini kita bisa plot diagram pole zero-nya, ya, yaitu zero-nya Z min 1 dan pole-nya Z sama dengan 0, sehingga Z sama dengan min 1. Ini adalah kita berikan tanda bulat untuk menyatakan zero, dan untuk pole-nya di Z sama dengan 0, kita beri tanda silang. Jadi ini zero dan ini adalah pole. Kemudian respon frekuensi filter diperoleh dengan substitusi Z menjadi E pangkat J omega. E pangkat J omega itu adalah lingkaran satuan. Dan demikian kita bisa menggambarkan HE pangkat J omega sebagai respon frekuensi filter pada lingkaran satuan untuk omeganya dari 0 di sini. Omega sama dengan 0, naik terus ke atas, membesar. Sini omega sama dengan pi per 2, dan di sini omega sama dengan pi. Ya.
Mari kita lanjutkan contohnya ya, jadi seperti ini. Sehingga kalau kita lihat Hz adalah Z plus 1 per Z, HE pangkat J omega adalah E pangkat J omega plus 1 per E pangkat J omega. Yang mana Z diganti dengan E pangkat J omega. Sehingga magnitudanya tentu saja adalah magnituda dari ini, atau magnituda yang atasnya dibagi dengan magnituda yang bawahnya. Nah, kalau kita lihat ketika omega, ini ya, respon frekuensi ini omega, ketika omeganya 0, di sini ini adalah harga mutlak dari HE pangkat J omega, berarti kita berada di titik ini, maka ketika omega sama dengan 0 atau E pangkat J omega adalah 1 di sini, maka HE pangkat J omega adalah E pangkat J omega plus 1 per E pangkat J omega. E pangkat J omega adalah 1, dan ini 1. Nah, sehingga 1 plus 1 di sini bisa kita pandang sebagai jarak dari titik ini ke zeronya yang di atas. Ini. Sedangkan yang di bawah itu adalah 1, sebetulnya adalah jarak dari titik ini ke polnya, ke 0. Ya. Sehingga nilainya adalah ini, yang panjang A kita sebut, yang pendek adalah yang B, itu adalah sama dengan A dibagi dengan B. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika kita pantau atau kita tinjau juga untuk titik yang lain, misalnya titik di sini ya, tadi kita tinjau titik di omega sama dengan 0, kita juga bisa lihat di sini omega sama dengan pi per 4. Oke. Ini sudut, kalau kita bisa lihat, ini omega adalah sudutnya. Maka kita lihat nilai yang di atas, yang ini, itu adalah E pangkat J omega, adalah 1 per akar 2 plus 1 per akar 2 J. Dengan demikian, H E pangkat J omega adalah E pangkat J omega plus 1 per E pangkat J omega. Jadi ini jarak antara E pangkat J omega dengan 0, dan ini jarak dari E pangkat J omega ke pol. Ya. Kalau tadi titiknya di sini, maka yang di atas itu adalah jarak dari titik ini ke 0, dan yang di bawah ini adalah jarak dari titik ini ke pol. Oke. Sehingga nilainya, jaraknya tersebut kalau kita ukur secara geometri ya, kita peroleh panjang A-nya adalah di sekitar 1,84 dan nilai dari B-nya adalah 1. Hasilnya adalah 1,85. Kita bisa lanjutkan lagi ya. Konsep respon magnitudanya itu, jadi kita bergerak lagi sekarang di omega sama dengan pi per 2 di sini. Maka ini adalah jarak A-nya, ini adalah jarak B-nya. Secara geometri kita bisa gunakan Pythagoras untuk mencari A ini, yaitu sebagai ini kuadrat, 1 kuadrat plus ini kuadrat, 1 kuadrat diakarkan. Sehingga panjang A-nya adalah akar 2, dan panjang B-nya adalah tetap 1. Sehingga sekarang nilai dari respon magnituda ketika omega sama dengan pi per 2 adalah 1,41 atau akar 2. Dengan demikian ketika kita bergerak terus ya menuju ke pi, maka panjang dari A akan semakin kecil, sedangkan panjang dari B adalah tetap 1. Ya. Oleh karena itu kita akan melihat respon magnituda yang semakin turun, karena A dibanding B semakin kecil. Ya. Di pi, dia akan menuju 0. Ini jika kita teruskan, ya, ketika omega 0, nilainya tadi 2,
jika pi per 4 nilainya ada 1,85 dan jika pi per 2 nilainya adalah 1,414 dan kalau nilainya pi omeganya maka nilai magnitudanya adalah 0. Kalau kita lanjutkan lagi, kita akan kembali mencerminkan ini ke kanan. Tapi untuk melihat respon magnituda, kita cukup melihat dari rentang 0 sampai pi. Nah, sekarang rekan-rekan bisa mencoba latihan ya untuk mensketsa respons magnituda dari sistem dengan persamaan input-output berikut. IN sama dengan IN sama dengan XN min 1. Coba dulu ditransformasi Z kan, jadinya menjadi apa? YZ menjadi apa? Dan dari situ cari YZ per AZ, XZ untuk memperoleh fungsi transfer sistem. Dari YZ per XZ kita bisa dapat konfigurasi pool zero, ya, poolnya berapa, dan zeronya berapa. Dari situ baru kita bisa plot diagram pool dan zeronya, gimana ya, dan baru letakkan lingkaran satuan. Kemudian kita mulai dari titik omega sama dengan 0, berapa panjang A, berapa panjang B dibagi, lanjutkan ke beberapa titik lainnya, di pi per 4, pi per 2, 3 pi per 4, dan di pi. Maka kita akan peroleh perkiraan respon magnituda kita di titik-titik tersebut. 0, pi per 4, pi per 2, sampai terakhir pi, kita bisa sketsa seperti apa. Sehingga kita bisa menentukan jenis filternya seperti apa. Mungkin ini dulu untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan di bagian kedua berikutnya.